Kalau ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah, biar orang lain bisa mengerti dan mendapatkan arti. Ketika kita bicara, kadang-kadang yang ada dalam pikiran kita tuh terlalu banyak. Mulai dari mikirin nanti akhirnya bagaimana, orang lain suka apa tidak ketika kita bicara, mengerti apa enggak apa yang kita sampaikan. Saking banyaknya yang masuk ke dalam kepala kita, sehingga ketika mulai bicara dan mulai menyampaikan, kesana kemari pikirannya dan akhirnya kehilangan konsentrasi. Ini wajar dan sering terjadi untuk public speaker yang sedang panik ketika bicara. Nah, memang seseorang yang ingin bicara itu harus bicara dengan ketenangan. Karena kalau bicaranya panik, maka yang akan terjadi audiensnya pun akan ikut panik. Kan dasarnya ya teman-teman ya, tidak ada audiens yang sebenarnya ingin melihat kamu gagal ketika kamu bicara. Nggak ada sebenarnya. Ya kecuali emang ketemu musuh, atau ketemu mantan yang sampai sekarang masih dendam. Oh no. Atau ketemu bekas pacarnya pasangan Anda sekarang yang dulu diambil. Nah, itu mungkin lain cerita. Dia pengen salah ngomong gitu. Tapi normalnya nggak ada. Jadi ketika kamu mau melakukan presentasi misalnya, nge-MC, atau tiba-tiba kamu sedang bicara di depan umum, apapun yang kamu bicarakan, menjelaskan sesuatu, itu sebenarnya orang yang melihat kamu bicara tuh pinginnya kamu bicara dengan berhasil. Mereka mengerti. Jadi supaya membuat mereka tenang, kamu juga harus tenang ketika bicara, sehingga mulai tuh ada strukturnya. Yang pertama yang harus dipikirkan ketika kamu mau mulai bicara adalah tahu tujuan. Mau apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan? Ketika menyiapkan tujuan ini harus hati-hati. Diperhatikan betul. Tujuannya bukan cuma sekedar apa yang kamu inginkan loh. Ini adalah kesalahan mendasar yang biasanya juga dimiliki oleh seorang public speaker. Tujuan bicaranya cuma dia yang mau ngomong. Padahal tujuan bicara adalah apa yang diinginkan oleh audiens, lalu dia berikan apa keinginan audiens. Itu baru impactful, guys. Ketika kamu bicara, lalu audiens menginginkan sesuatu, ya ingin mendengar hal tersebut, dan kamu sampaikan dengan benar, itu baru impactful. Sehingga hasil bisa lebih maksimal. Jadi ketika menyampaikan sesuatu, ingat dulu audiensnya ini maunya apa. Misalnya audiens ingin kamu menjelaskan mengenai sebuah hal. Nah, jelaskan. Bukan malah jualan. Kalau audiens malah ingin tahu kamu menceritakan tentang sebuah produk, ceritakan produk ini. Jangan tiba-tiba kamu ngomong dari hal yang lain. Sesuaikan dengan keinginan audiens supaya kamu menyampaikan dengan jelas. Yang pertama itu persiapan. Yang kedua, tempat. Place. Harus tahu tempat. Ada beberapa orang yang kalau ngomong nggak peduli di mana, asal ngomong aja. Dan dia berharap semua orang mendengarkan dia. Waduh. Jadi ketika kita bicara tuh kita juga harus peduli pada beberapa hal. Yang paling tidak 3 hal yang harus diutamakan. Yang pertama adalah tempatnya. Apakah tempat itu nyaman buat audiens mendengarkan kamu bicara? Kalau nyaman sih harusnya nggak masalah, tenang ya. Cuman kalau tiba-tiba tempatnya yang panas lah, berisik lah, atau kedinginan lah. Kadang-kadang ya kalau lagi nge-MC di ballroom gitu ya, itu dingin banget. Sampai audiens aja juga ngerasa kurang nyaman. Sehingga apapun yang kamu sampaikan itu mereka nggak konsen, pikirnya kesana kemari. Tuh. Jadi tempat ya, dipikirkan juga audiensnya. Yang kedua adalah kamu. Kenyamanan kamu juga harus diperhatikan. Tapi kenyamanannya jangan kenyamanan sesuka hati. Tapi kenyamanan yang enak dilihat orang lain. Misalnya pakaiannya harus sesuai dengan audiens. Ketika kamu bicara, kalimat kamu, kata-katanya, pemilihan bahasanya juga sesuaikan dengan audiens. Yang formal, semi-formal, non-formal, supaya mereka nyaman. Kalau suka-suka sendiri mah kamu ngomong tanpa teori, tanpa teknik, asal ngomong aja, bajunya juga salah-salah, pakai piyama gitu misalnya. Atau pakai daster gitu. Tiba-tiba ketemu dengan acara yang formal, kan kurang pantas ya. Atau sebaliknya, tiba-tiba acaranya santai di pinggir pantai, tiba-tiba kamu datang pakai batik lengan panjang gitu. Kan kurang nyaman juga buat audiens. Pakai taksido ya, dasi kupu-kupu, lebih aneh lagi. Jadi nyamannya bukan nyaman buat kamu, tapi nyaman juga buat audiens ya, sehingga saling menguntungkan. Yang ketiga adalah bagaimana kamu membuat materi yang mudah dimengerti. Jadi 3 hal itu harus diperhatikan ya. Perhatikan kenyamanan audiens ya, perhatikan kenyamanan kamu, dan perhatikan materi yang mudah dimengerti oleh audiens. Jadi ketika menyampaikan itu harus dipikirkan tempatnya. Apakah tempat tersebut benar-benar pas ketika kamu bicara? Suaranya kedengeran apa enggak? Ada beberapa sound system, saya cerita ya, saya pernah jadi pengajar waktu itu, memberikan materi public speaking di sebuah tempat. Saya lupa tempatnya di mana, tapi sound systemnya kurang maksimal. Jadi kalau saya ngomong itu tuh kayak bergema. Jadi sehingga kita gitu.
Jadi kalau ngomong tuh kayaknya audiens lah gimana loh dari sana gitu. Super Dolby Surround mungkin suaranya muter. Saking Dolby Surroundnya malah nggak ada yang ngerti sama sekali. Karena saya sadar ya, ketika saya bicara menggunakan mikrofon itu suaranya nggak kedengeran, monitor saya di depan juga nggak bisa maksimal dan saya nggak bisa mendengar suara saya sendiri, akhirnya saya putuskan apa? Saya putuskan tidak menggunakan mikrofon. Saya mendekat ke arah audiens, ngomong lebih bertenaga, powerful, supaya lebih terdengar, dan supaya lebih akrab, dan yang paling penting, nyaman untuk bisa diperhatikan. Karena kalau saya maksain pakai mikrofon, ya enak sih, saya sih enak-enak aja. Ngomong nggak perlu pakai tenaga dong ya. Secukupnya aja gitu maksudnya. Tapi audiens nggak bisa dengar karena kita ngomong suara seperti ini gitu. Kacau balau. Jadi juga harus diperhatikan tempatnya. Apakah terdengar dengan baik suara kita? Apakah audiens juga merasa nyaman? Itu tempat. Yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kamu tahu betul siapa yang kamu ajak bicara. Orang-orangnya seperti apa? Ya, people-nya itu seperti apa? Apakah orang tersebut adalah orang-orang yang sibuk? Jadi kalau ngomong jangan banyak basa-basinya. KISS istilahnya. Keep it short and simple. Ya, KISS aja. Jangan terlalu panjang, berputar-putar. Tapi ada juga beberapa orang yang lebih suka untuk ngobrol-ngobrol dulu. Jadi ada basa-basinya. Ketika bicara ada tanya jawabnya, interaksinya yang banyak. Nanya ini itu, baru pelan-pelan masuk ke tujuan bicara. Ada yang begitu. Nah, disesuaikan. Seperti apa? Ada juga beberapa orang yang suka mendengar ketika kamu bicara itu harus lebih banyak datanya, angkanya, hasil riset, statistiknya bagaimana, penelitiannya seperti apa, ada. Tapi ada juga orang yang, jadi maksudnya apa sih tujuannya? Udah deh, nggak usah pakai angka-angka, data-data, pokoknya kasih tahu aja, maunya apa dan bagaimana. Nah, itu kita harus melakukan riset, mempelajari tujuannya, apapun karakter audiens kita yang akan kita hadapi ya. Semakin kita mengenal seperti apa mereka maunya, akan semakin sukses kamu menjadi seorang public speaker. Yang terakhir adalah kamu punya tujuan. Maunya apa, guys? Apakah kamu benar-benar ini sekedar ingin menyampaikan saja, mau jualan, mau mempengaruhi, mau menginformasikan, mau mengajak, mau meminta, mau macam-macam. Tapi semua itu harus disesuaikan dengan karakter audiens kamu. Jadi nggak bisa langsung ke sana. Dipastikan dulu audiens nyaman dengan apa yang kamu sampaikan, dengan keberadaan kamu, dengan ruangannya, dan baru tuh kamu bisa menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan tujuan kamu sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Tapi ingat, harus ada tujuannya. Kalau kamu bicara di depan umum, public speaker nggak ada tujuannya, maka kamu cuma sekedar bicara basa-basi aja. Atau bicara asal ngomong aja. Ya, bisa didengar, tapi tidak memberikan arti. Paling tidak menginspirasi lah. Atau paling tidak ada informasinya lah. Atau paling tidak membuat orang lain terkagum-kagum atau mendapatkan sesuatu yang baru lah. Ingat, 3 tahapan bicara yang sangat impactful. Yang pertama adalah ketika audiens bilang, oke. Itu ketika kamu menyampaikan sesuatu yang mereka belum tahu. Jadi mereka mengerti, oke. Oh gitu, oke. Lalu berikutnya adalah ketika mereka bilang, wow. Itu ketika kamu menyampaikan sesuatu yang membuat mereka takjub, kaget. Wow, keren banget. Wow, bisa gitu. Wow, hebat. Yang paling tinggi, guys, adalah ketika kamu bicara, audiens kamu bilang, aha. Maka ketika kamu ngomong, mereka terinspirasi, mereka termotivasi, mereka menemukan sendiri karakter yang akan mereka gunakan dari materi kamu itu untuk mereka sukses. Mereka mendapatkan sebuah modal besar, maka inspirasi tersebut muncul dalam kata aha. Dengan demikian, ketika menjadi seorang public speaker, maka kamu bisa menyampaikan sepenuh hati. Ingat, jangan setengah-setengah. Ketika kamu tampil maksimal, maka audiens kamu juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Maka sebuah komunikasi pun akan menjadi sebuah hasil yang bisa maksimal. Saya Hilbram Dunar, Communication Coach.